Bakminya tuh teksturnya enak banget dan rasa sapi lada hitamnya berasa banget, apalagi pas masuk mulut rasanya tuh pecah banget, enak banget pokoknya. Spesial naga, sapi lada hitam, mie karet merah. Sapi lada hitam, Bakmi naga, bakmi daging sapi, dan capcay. Cinta kaulah cahaya hidupku, senyumanmu beri kehangatan. Oh, 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 cinta kaulah semangat hidupku, tatapanmu buatku merasa damai di dalam hidup. Makanannya enak banget guys, dan pelayanannya ramah dan juga cepet. Rasanya tuh gurih banget dan lezat, bumbunya juga berasa banget. Aku cobain ya. Pokoknya enak banget. Jadi buat kalian di rumah jangan lupa ya mampir ke sini. Dan semua makanannya enak-enak banget, rasanya gurih, jadi kita bakal lagi. Untukmu Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kita bakal ngobrol dan cari tahu bagaimana nih pengusaha-pengusaha, pelaku bisnis, rahasia suksesnya. Hari ini sudah hadir bersama saya ini manajemen dan juga owner dari Bakmi Naga nih, ada Ci Susanti Wijaya. Saya suka panggilnya Cici, tapi mungkin lebih formal panggil ibu deh ya. Halo. Boleh, mau Cici boleh, mau Ibu boleh, asal jangan Bapak atau Om ya. Oh iya. Halo Bu Susan, apa kabar? Sehat? Salam sehat, Ruby yang luar biasa. Thank you nih buat waktunya nih. Nah, biasa sih kalau ngomong tak kenal maka tak sayang, maka perkenalan dari Bu Susan nih. Bagaimana sih awalnya nih Bu Susan bisa Bakmi Naga nih? Kita tahu Bakmi Naga nih udah legend banget nih. Silakan Bu Susan. Ya, thank you Ruby. Thank you kesempatannya juga. Salam sehat buat semuanya ya. Ya memang kalau ngomongin Bakmi Naga, I think everybody should know ya about the brand. Karena memang benar Bakmi Naga ini adalah legendary brand. Kita udah cukup lama. Kalau bakmi mungkin boleh dibilang salah satu yang tertua ya. Nah, Bakmi Naga memang mulainya dari tahun 1979 dan mulainya itu memang dari sebuah gerobak dorong. Jadi gerobak yang benar-benar didorong-dorong. Beda nih sama zaman sekarang ya. Kalau misalnya gerobak itu kan udah bagus-bagus di mall ya Rupiah, bener ya. Ada booth-booth yang cantik-cantik. Zaman bahla nggak seperti itu. Jadi memang perjuangannya para leluhur itu pastinya dibutuhkan kerja keras ya sampai bisa sampai dengan hari ini. Saya masuk di tahun 2010 dengan pengembangan konsep yang memang kita ingin memberikan kesempatan kepada pihak ketiga dalam tanda kutip. Kalau kemarin kan sebelum 2010 Bakmi Naga ini pengembangannya lebih banyak kepada cabang. Jadi buka cabang, company own outlet lah dibilangnya begitu. Bahkan bukan company, masih bisnis keluarga ya istilahnya yang memang buka cabang di mana-mana. Nah, karena memang cukup banyak permintaan daripada calon-calon tanda kutip mitra yang memang ingin bekerja sama dengan kita untuk buka di luar kota, buka di luar pulau, maka dari itu memang kita memberikan kesempatan tersebut. Jadi saya yang membuatkan konsep usaha tanda kutip menjadi sebuah usaha waralaba atau franchising, karena memang passionnya saya kebetulan di situ ya. Mungkin Ruby pastinya udah tahu, Cici memang suka banget tuh Cici. Cici memang suka banget di franchising, licensing, pengembangan jaringan, kemitraan itu memang my world ya, my dunia saya dari tahun 1997. Passionnya di basisnya adalah jaringan. Jadi itulah yang kita juga buatkan dan konsepkan untuk Bakmi Naga Resto ini sendiri. Jadi tadinya Bakmi Naga, kemudian kita berikan kesempatan kepada pihak ketiga dengan kita memberikan nama Bakmi Naga Resto. Jadi lebih spesifik. Kalau misalnya orang lihat Bakmi Naga kan mungkin persepsinya mereka pikir konsumen mikirnya bakmi aja dan teman-temannya bakmi, padahal enggak. Bakmi Naga ini jualannya banyak gitu ya. Makanya kita tambahkan kata resto di bawahnya lebih spesifik untuk restoran. Nah, puji Tuhannya setelah kita memang konsepkan dan kita mulai launching di JHCC waktu itu, di JCC, Jakarta Convention Center, itu banyak banget peminatnya dan kita hadirlah di luar-luar kota, kemudian juga hadir di luar pulau Rup, sampai ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Bali, ke Sumatera, bahkan sampai dengan hari ini puji Tuhan yes banget karena memang kita sudah hadir sampai ke Papua. Kita sudah ada sampai ke kota paling timur Indonesia Rup.
Apa ayo kota paling timur di Indonesia? Kota paling timur Merauke. Merauke. Merauke betul ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke, betul. Sampai ke Merauke. So luar biasanya saya melihatnya anugerahnya Tuhan sampai di sana ya. Jadi orang-orang yang ada di Papua juga bisa menikmati bakmi naga sampai di sana. Nah, selain bakmi naga memang kita juga ada ekspresnya, bakmi naga ekspres untuk yang konsep lebih ekspres. Jadi nggak semua menu. Kalau bakmi naga sendiri kan kita memang diberikan penghargaan MURI atas usaha waralaba yang memiliki menu terbanyak. Menu kita lebih dari 255 Rup untuk masakan dan minuman. Jadi kalau tiap hari makan lumayan. Bisa 3 bulanan lah untuk menghabiskan menu kita di restoran. Jadi menu kita cukup lengkap, bukan hanya bakmi aja, tapi juga bakmi dan teman-temannya. Ada bihun, ada kue tiaw, ada bakso, kemudian ada nasi-nasian kayak nasi goreng, capcay, fuyung hai, sampai dengan sapo. Terus ada dagingnya dari ikan, dari gurame, asam manis, kakap catausi. Karena because bakmi naga sendiri it's restoran oriental yang masakannya oriental, tapi cita rasanya Indonesia. Jadi memang kita mengangkat cita rasa Indonesia. Di sanalah kita memang sekarang ada bakmi sambal matah misalnya gitu ya. Jadi lain daripada bakmi spesial naga tentunya sebagai signature dish-nya kita di situ. Belum lagi kita juga ada udang ya, dari udang goreng tepung. Kemudian juga kita ada sapi ya. Jadi seperti boleh dicoba kue tiaw hot plate kita yang sapi punya itu juga oke banget. Lapar udah lama-lama ya, ini menjelang lapar nih. Langsung lapar nih, pengen kesana cepet-cepet nih. Iya. Wow, luar biasa ya, dari bakmi naga jadi bakmi naga resto, itu pengembangan juga. Nah, jadi total nih sekarang udah ada berapa nih Bu Susan nih? Aduh, kalau ngomong total nih karena lagi pandemi COVID-19 ya. Kalau sebelum pandemi COVID-19 nih memang kita buka dan puji Tuhan lagi sekali lagi karena memang kita banyak pembukaan outlet di mana memang kita memberikan kesempatan balik lagi kepada pihak ya yang mau buka restoran. Jadi udah nggak usah pusing lagi gitu kan ya. Kita udah konsepkan dari sisi menunya, harga menu nggak usah ngitung-ngitung lagi gitu ya, sampai dengan konsep usahanya, layout desainnya, renovasinya seperti apa dan lain sebagainya. Total kita ada 100-an sebelum pandemi. Ya, tapi setelah pandemi ini, dan pandemi ini panjang ya memang ya. Jadi memang kita juga ada beberapa outlet yang memang temporary close, jujur kata, dan juga memang ada beberapa outlet yang permanently close. Jadi tergantung daripada pastinya yang namanya usaha kita kebanyakan di mall ya. Tentunya butuh banyak diskusi dan meeting dengan pihak manajemen mallnya sih, dan franchisee juga di situ turut berperan sangat penting ya. Apabila harganya bisa negosiasi, biasanya diteruskan seperti itu. Jadi memang ada pengurangan dan juga ada penambahan. Tapi 2021 ini kita tetap masih ada pembukaan sih, puji Tuhan. Pembukaan ya? Yes. Masih ada pembukaan. Kita baru buka 2021 ini di Kalimantan Timur. Wow. Ya, di Balikpapan itu kan salah satu kota terhebat ya, karena memang tidak mengenal pandemi itu ya. Kalau saya lihat grafiknya dia bagus sekali pengembangannya. Kemudian juga masyarakatnya sangat membutuhkan makanan di situ, demand-nya bagus, besar. Kemudian kita juga baru buka di Marcan Hype Station Bintaro. Nah itu juga salah satu franchise outlet kita. Kebetulan franchise kita yang di Kalimantan Timur, di Balikpapan, dia ngambil franchise-nya bukan hanya Bakmi Naga Resto, dia juga ngambil Cicikan baru buka yang di Desember kemarin, 12/12/2020, ada brand baru namanya Si Mager. Karena mager banget kita ya selama 2020 mager banget gitu ya. Jadi itu kebetulan anak Cici sih yang buka, dia namakan Si Mager, Si Mantau Burger. Nah kita buka di daerah Serpong kemarin, di Gading Serpong tepatnya. Nah itulah yang kita bawa juga, dan franchise kita buka Si Mager ini di Balikpapan juga, seperti itu. Mantap ini kalau bicara F&B, ini ratunya F&B nih. Gak cuma bakmi naga tapi juga banyak juga ya. Nah, passionnya ya kelihatan dari pipi ya, tembem ya. Nggak juga. Dibilang tembem nggak juga Ci, tapi emang di dunia passionnya betul, kalau passionnya betul ya. Nah, Bu Susan, dalam menentukan pembukaan tempat gitu, apa sih yang Bu Susan lihat nih?
dari lokasi kah atau traffic atau apanya? Mungkin boleh di sharing juga nih Bu Susan. Memang kalau untuk tempat, balik lagi, kalau untuk sebelum pandemi kita memilah dan memilih tempat itu yang menjadi prioritasnya kami itu lebih kepada pusat perbelanjaan. Jadi mall kebanyakan. Kenapa? Karena memang kita lihat kalau mall itu kan trafficnya udah ada. Kita udah nggak usah cari traffic. Udah pasti deh pada ngumpul ya kalau sebelum pandemi ya. Oke. Mungkin sebelum nonton orang makan dulu gitu ya. Sebelum beraktivitas ke kantor mungkin ke kantor sepulang kerja dari kantor mereka mampir gitu kan ke mall dan lain sebagainya. Makan siang dari kantor mereka makan gitu ya. Nah itu yang kita pilih dan selalu kita lihat bahwa mall itu adalah satu one stop shopping lah ya. Kebutuhan sehari-hari habis beli mampir juga makan gitu kan, ajang kumpul-kumpul, meeting dan lain sebagainya. Tapi setelah pandemi ini berlangsung, saya juga belajar nih ya, jadi bahwa bukan hanya mall saja sih yang bisa dijadikan tempat tanda kutip usaha buat mungkin pelaku usaha UMKM. Saya masih bilangnya UMKM, kenapa? Karena memang kita luasannya kan nggak luas. Kalau beda lagi dengan fast food yang memang butuh luasan ribuan meter, mereka kebanyakan kan memang di luar mall ya, standalone building mereka. Kalau kita biasanya yang agak kecil-kecil menengah ini kan letaknya biasanya di mall, apalagi makanannya makanan fast moving ya kita bilangnya. Nah sekarang kita lebih memilah dan memilih juga bukan hanya di mall, tapi ada alternatif lain untuk properti-properti atau ruko-ruko, tempat-tempat outdoor standalone building di luar daripada mall yang kita pilih. Nah, tentunya dalam hal ini pemilihannya kita lihat tempatnya strategis ya, bisa dilihat dua arah mungkin, kemudian akses menuju ke tempat tersebut juga mudah, parkirannya ada. Ini kan juga yang mempermudah konsumen ya untuk datang ya Rup ya. Kalau mungkin kalau dulu kan mungkin mall patokannya, kalau sekarang memang ada beberapa opsi lain sih. Apalagi sekarang sejak pandemi kayaknya saya lihat orang-orang lebih suka kayaknya menikmati suasana yang ada outdoor-nya ya. Jadi ada udara sirkulasi yang memang membantu kita untuk mencegah COVID-19 mungkin gitu ya. Betul ya. Jadi dan pastinya strategis ya, lokasi kan. Betul ya. Oke, dan Mbak Minaga juga pastinya tadi kan udah buka juga di Kalimantan Timur, terus sedikit sebelumnya juga di beberapa tempat lagi. Nah ini kedepannya bakal hunting terus sih, khususan nih. Amin. Tetap berjuang di masa pandemi ini, tetap berjuang keras. Karena memang nggak mudah ya saat ini untuk kita kita teruskan, apalagi dengan adanya PSBB tahun 2020 kemarin, terus ada PPKM ya tahun 2021 yang levelnya turun tapi tetap PPKM kan. Iya. Kemudian masih terus berlangsung pandeminya, jadi memang kita harus kreatif dan inovatif lah. Untuk pengusaha resto ini. Nah, bicara tadi soal kreatif dan inovatif. Nah, apa saja sih yang langkah-langkah yang dilakukan nih, Bu Susan, atau mengedukasi konsumen atau apa? Bagaimana nih, Bu Susan? Jadi kalau di Baminaga dulu kan orang memang kebanyakan datang, kita menunggu makan siang berok gitu ya, rame-rame datang. Kalau tempatnya memang adanya di dekat dengan perkantoran gitu ya, atau mall-mall yang memang dekat dengan perkantoran. Nah, dengan adanya pandemi, kemudian mallnya PPKM, PSBB, kemudian perkantoran juga sekarang tinggal 25% sampai 50% karena kan memang banyak yang WFH ya. Jadi memang balik lagi. Sekarang kita punya yang namanya ready to boil noodle yang memang kita buat untuk para konsumen tercinta, di mana mereka dapat menikmatinya tidak harus ke restoran. Mereka dapat order lewat marketplace ya, jadi seperti Tokopedia, Shopee. Kemudian kita juga bekerja sama dengan, ini sebut merek gak apa-apa ya. Kita bekerja sama juga dengan GoFood gitu ya. Jadi tinggal pesan antar aja, ready to eat-nya juga jalan, ready to boil-nya juga jalan. Itu yang alternatif-alternatif yang memang kita jalankan di masa pandemi ini. Kalau dulu kan mau makan bakmi naga ya datanglah ke restoran gitu ya. Kalau sekarang lebih banyak memang kita bisa mengordernya lewat Tokopedia official store kita, salah satunya seperti itu. Bukan hanya bakmi, bakso segala macam juga bisa diorder lewat sana, Ruby. Dan lumayan ada aja konsumen yang memang order ya. Kayak kemarin Cici baru meeting kan di Bakmi Naga Resto Gading Walk Mall Kelapa Gading. Pagi-pagi Cici lihat lumayan loh Gojek udah pada
ada di sana, ada Grab, kemudian udah ada di kotak-kotakin. So actually that's one of the things that we are doing since the pandemic COVID-19 sih. Karena pasti banyak juga orang yang kangen nih. Kalau makan di tempat mungkin waktu zamannya PPKM kan belum bisa, tapi kan jadi kira bisa order ya, mengobati kerinduan makan bakmi naganya ya. Benar banget. Ya, tapi kita tetap berharap ya semoga ini percepatan pemulihan ekonomi nasional ini cepat terjadi ya. Karena biar bagaimana kita tetap rindu nih kumpul-kumpul kan, Rup, udah lama banget ya. Betul. Betul banget. Oke, buat teman-teman yang main pesan langsung aja ada di GoFood ya, GoFood, terus Shopee, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya ya. Yes, silakan aja. Bisa langsung order di Tokopedia, di di Shopee Food, kemudian GoFood untuk Bakmi Naga Resto official store di sana. Nah, Bu Susan, apa sih yang waktu itu menjadi momentumnya ya? Tadi kan awalnya dari gerobak tuh ya. Terus apa yang menjadi momentum tiba-tiba jadi tempat dan juga akhirnya jadi banyak nih? Ya, kita melihat demand ya memang ya. Kita melihat demand masyarakat terhadap bakmi ini, karena bakmi menurut saya tetap udah seperti pengganti makanan pokok ya, walaupun makanan pokok orang Indonesia kan nasi, tapi bakmi ini udah tidak kalah hype-nya gitu ya. Dan menurut saya ini adalah udah menjadi biasa ya, makan pagi bisa bakmi, makan siang bisa bakmi, makan sore bisa bakmi, makan tengah malam juga bisa bakmi gitu kan. So that's the things that yang saya lihat ini marketnya luas ya, size-nya luas. Dan selain daripada bakmi, memang Bakmi Naga sendiri terkenal juga dengan nasi gorengnya. Jadi pasti teman-teman saya tuh kalau makan di Bakmi Naga udah makan bakmi semangkok, kemudian dia pesan lagi nasi goreng, atau mungkin sebagian langsung kepada nasi goreng. So that's the things juga. Dan mungkin kalau kita lihat kenapa bisa bertahan sampai sekarang, memang yang kita jaga adalah kualitasnya. Jadi kalau dibilang kok Bakmi Naga dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja ya, memang begitu-begitu aja, karena memang yang kita jaga adalah komitmen dan juga kualitasnya. Yaitu apa? Bakmi sehat. Kita memang tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang merugikan kesehatan tubuh. Dan biasanya kalau bakmi ada mengandung air ki-nya ya. Nah, di Bakmi Naga ini kita tidak menggunakan air ki. Jadi nggak ada bahan kimia yang merugikan kesehatan tubuh. Sehingga bagi teman-teman yang memang punya sakit itu aman dikonsumsi dari segala kalangan, segala usia, pastinya bisa coba di Bakmi Naga Resto seperti itu. Nah, itu yang kita jaga dari konsistensi, sehingga memang dari gerobak dorong tadi kita mulai masuk tuh ke ruko, dari ruko kita masuklah ke plaza. Jadi step by step ya, dari plaza barulah kita mulai masuk ke pusat perbelanjaan, ke mall, barulah kita mulai terus tuh. Mall-mallnya mulai dari mall yang menengah sampai dengan memang ada tetap yang di plaza juga dan di airport kemarin ya. Seperti itu pengembangannya. Yes, kalau di airport nih konsepnya langsung kayak model kayak tetap take away atau konsep makan di airport kayak di food court gitu, Ci? Tetap restoran. Tetap restoran ya, Ci? Oke. Nah, biasanya dalam buka tempat itu minimal berapa sih space-nya? Kalau misalnya mungkin siapa tahu sih teman-teman ada yang tertarik franchise-nya ini kan? Yes. Jadi kalau untuk Bakmi Naga Resto memang kita konsepnya ada dua ya. Satu adalah konsep Bakmi Naga Resto sendiri, which means it's a restaurant. Nah, restoran ini memerlukan luasan kurang lebihnya 100 meter persegi. Tapi kalau misalnya memang ada luasan yang di bawah 100 meter persegi kurang dikit, itu masih bisa kita aturkan layoutnya sehingga memenuhi kriterianya kita. Kenapa? Karena yang namanya restoran kan pasti ada tempat duduk, ada luasan dapur, sehingga masih ada luasan yang cukup lah buat orang-orang duduk gitu ya. Kemudian kalau untuk yang ekspres, kita bisa dengan luasan di bawah 80 meter, bahkan 40-50 meter pun masih bisa. Kita masih bisa aturkan. Atau mungkin kalau misalnya space-nya hanya buat booth-nya aja, jadi artinya tempat makannya, tempat duduknya maksud saya sudah disiapkan dari pihak mall-nya, itu juga sangat mungkin. Yes, itu dia. Mau di bawah 100 bisa, di atas 100 bisa. Maksimal berapa banyak? Kalau misalnya ada butuh ada tempat juga bisa sangat lebih luas lagi. Sangat fleksibel, Ruby. Mungkin kalau ada teman-teman yang memang punya luasan tanah, luasan lahan yang memang tidak digunakan, kemudian mereka ingin menjadi pengusaha resto atau pengusaha tanda kutip F&B gitu ya. Silakan discuss aja sih, kita welcome. Jadi kalau luasan minimalnya ada, tapi untuk maksimalnya memang kita tidak batasi.
gitu. Jadi kayak misalnya di Ternate kita luasan kayaknya lebih dari 200-an ya. Kemudian ini Merauke juga cukup luas karena memang letaknya itu bukan di dalam mall. Jadi khususnya di Indonesia Timur kita banyak outlet yang memang letaknya bukan di mall karena di sana mall kan jarang ya. Iya, iya. Nah, apakah ada menu-menu baru lagi nih Ci yang akan diluncurkan di Bakmi Naga nih? Boleh ditunggu ya untuk tahun 2022 ya awal ya. Nanti pasti setiap tahun ada R&D dan tiap tahun memang ada menu-menu baru baik itu makanan maupun minuman. Untuk tahun ini kita ada beberapa menu tambahan juga seperti yang tadi salah satunya adalah sambal matah ya. Boleh dicoba. Indonesianisasinya kita juga combine dengan Oriental noodle kita. Wow, sambal mata ya. Yes, sambal kuping nanti ada di 2022. Canda. Ada sambal mata, sambal kuping. Oke, nah tadi kan Bu Susan juga selain di Bakmi Naga ada juga mengembangkan produk-produk lainnya ya, brand-brand F&B lainnya ya. Nah mungkin bisa di-share juga nih Bu Susan. Ya, memang saya kegiatannya cukup banyak juga. Jadi selain daripada sebagai pelaku restoran di Bakmi Naga Resto, saya juga di Asensi ya, Asosiasi Pengusaha Lisensi Indonesia yang memang mewadahi para pengusaha yang memang lebih banyak kepada ekonomi kreatif dan pariwisata. Salah satunya adalah pastinya kuliner. Nah kemudian kalau untuk selain daripada Bakmi Naga Resto tadi sendiri, kalau Bakmi Naga kan memang lebih kepada oriental food ya. Kemudian kita juga ada pengembangan 2018, Ruby masih ingat ya Ruby yang membantu mereview juga di sana dan juga melihat Batavia Cafe. Batavia. Yang hadir menteri, yang hadir nggak tanggung-tanggung, yang hadir menteri. Ya dibantu oleh Pak Arif Yahya, dan dibuka diresmikan oleh Pak Arif Yahya yang pada saat itu memang sebagai Menteri Pariwisata. Republik Indonesia. Nah, itu adalah masakan Nusantara. Karena saya gregetan juga, saya melihat bahwa kita kebanyakan nongkrong, kumpul, meeting kok di brand-brand tanda kutip, kebanyakan brand asing ya. Anak-anak kita juga kebanyakan makan kan pastinya di fast food yang dimana juga itu adalah brand-brand luar, brand-brand asing. Nah, kenapa? Karena Asensi sendiri kita sangat amat mendukung merek dan produk lokal Indonesia. Nah, oleh karena itu saya terusik gitu ya untuk kenapa nih kita Indonesia ini negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia gitu kan. Nah, kenapa kita nggak buka sih gitu ya istilahnya masakan Nusantara yang kita angkat makanannya. Waktu itu kan kalau ditanya orang Indonesia makanannya apa sih, kan kalau orang Jepang udah ketahuan ya, sushi ya kan. Thailand apa, tom yum misalnya. Malaysia apa, nasi lemak. Indonesia apa? Bingung kan? Karena Indonesia banyak itu banyak. Gado-gado bisa, banyak makanannya. Nasi uduk bisa. Betul. Bakmi Naga bisa. Bakmi Naga juga bisa. Bisa, gitu ya. Naga bisa. Jadi, apapun ada gitu kan di negara tercinta kita ini. Makanya Pak Arif Yahya selaku Menteri Pariwisata dia langsung beliau melist down makanan Indonesia tuh apa aja. Salah satunya adalah soto. Nah di Batavia Cafe ini kita hadir signature dish kita adalah soto Batavia. Kemudian nasi goreng. Nah itu juga kan sampai ada lagunya ya, nasi Padang dan nasi goreng gitu. Nah itulah yang kita angkat. Jadi kita memang membedakan. Kalau untuk Bakmi Naga memang itu adalah masakan oriental dan itu adalah bisnis keluarga ya, bukan saya sendiri. Kemudian kalau untuk Batavia Cafe ini kita mengangkat benar-benar makanan Nusantara dan juga kopi Nusantara. Kopinya dari mana aja? Dari petani lokal yang memang menyediakan kopinya. Kemudian dari Aceh Gayo sampai dengan Papua ya, sampai dengan Sidikalang, Mandeling, sampai dengan juga kepada kopi luwak yang kita siapkan di sana. Dan kita juga ada wine cold brew-nya wine itu ya, tapi bukan alkohol ya. Masih oke. Wow. Udah lama nih Rup gak makan di sana, kapan mampir? Coming soon pasti nanti mampir. Dan nggak cuma hanya Batavia Cafe aja, justru masih buka brand-brand lagi ya, Bu Susan ya. Ya, kebetulan
anak Cici juga udah mulai besar ya, dia juga punya satu kreativitas di dalam otaknya, kemudian dia juga passionnya ternyata di F&B juga, walaupun ngambilnya IT ya di BINUS, tapi memang passionnya ternyata di F&B juga, makanya hadirlah kemarin ada si Mager, kemudian ada rice meatball ya. Nah itu dari kreativitasnya anak muda yang memang menciptakan produk-produk yang tidak terlalu mahal. Millennials konsepnya beda ya sama kita yang mungkin udah legend begitu kan, ya begitulah gitu ya. Nah ini adalah konsep-konsep milenial yang misalnya kayak si Mager, dia membentuk si Mantau Burger singkatannya. Mantau Burger. Harus coba belum kesana kan, kudu kesana juga. Jadi burger yang memang terbuat dari mantau. Gitu. Kalau orang mungkin Indonesia taunya kan burger dari roti. Nah, ini adalah burger dari mantau. Boleh dicoba dan itu juga harga tidak terlalu mahal tapi mengenyangkan perut. Kreatif ya. Ada oriental di mix sama western. Mantap. Kalau anak cakep tuh ya kayaknya ya. Blasteran. Cakep kan, matanya biru gitu kan, rambutnya coklat, hidungnya mancung tapi bibirnya kecil gitu. Hebat sekali, luar biasa. Jadi ada tadi ya Mager sama ada lagi rice ball. Rice meatball, betul, rice meatball. Jadi memang itu lebih kepada nasi-nasian ya, nasi-nasian yang dikemas yang kekinian. Nasi atasnya topping gitu kan. Wow. Nah, kalau bicara tadi Mbak Minaga, rencana ke depannya kan tadi karena berbagai buka outlet lagi ya atau tempat lagi ya. Nah, amin. Bu Susan, boleh kasih tips kan nih, tips sukses ala Mbak Minaga atau ala Susan, ya ala Bu Susan nih, tips sukses untuk mungkin pelaku kuliner atau apa, mungkin boleh di sharing, kita menginspirasi karena Bu Susan kan di Asensi juga kan, bisa menginspirasi pelaku bisnis lainnya nih. Ya, saya juga di PHRI, ketua resto di PHRI, jadi memang untuk teman-teman semua yang memang kebetulan pelaku usaha F&B juga, punya restoran, rumah makan, kafe dan lain sebagainya, saya yakin banyak ya. Memang benar, walaupun pandemi COVID-19 ini melanda kita semua dan kita sempat terpuruk dan terbengong-bengong ya istilahnya, karena begitu cepatnya pandemi COVID ini melanda kita dan kita kena PSBB tahun lalu dan itu menggerus usaha kita, sales kita turun drastis, termasuk di saya turun sampai mencapai 70% kalau di saya, makanya terbengong-bengong, kaget gitu kan ya gimana. Tapi justru di momentum sepi tersebut kita punya waktu untuk kita berpikiran kembali, untuk merenung istilahnya ya, tapi sambil berdoa pastinya meminta petunjuk dari Yang Kuasa apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, karena kan tetap kita harus bayar karyawan, SDM ya, sewa mall dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin kalau pesan saya adalah don't give up ya, jangan mudah menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita dan rencana Tuhan itu indah pastinya pada waktunya ya. Itu yang saya lihat. Dan don't give up, still work hard, think hard dan percaya bahwa semua badai pasti berlalu. Karena saya percaya dengan filosofi dari Timur selalu tuh kata-kata itu menurut saya bagus banget ya. Kalau lihat kata krisis atau krisis itu kan dari dua suku kata, ya kan? Dua suku kata itu kan memang artinya adalah di tengah badai, mungkin kalau saat ini saya mengatakan badai itu adalah badai COVID-19 ya. Jadi badainya ini akan berlalu dan di tengah badai itu masih tetap ada peluang yang besar. Jadi masih ada opportunity atau business opportunity yang besar. Yang mudah-mudahan ini business opportunity ini bisa kita jalankan dan kita bisa menjadi pemenang walaupun ada badai nih, walaupun ada masalah di tengah-tengah itu. Itulah menurut saya yang harus kita pegang teguh tentunya. Luar biasa, mantap Bu Susan, menguatkan sekali, tentunya biar bisa jadi insightful buat teman-teman lainnya. Pokoknya selalu ingat aja di balik badai ada peluang, ya. Jadi saya juga lihat juga kalau ada badai kita bisa jadi problem solver. Nah, kita juga bisa menikmati ya terobosan-terobosan. Sukses ya buat Bu Susanti Wijaya. Saya terima Sukses kasih banyak buat Ruby yang udah justru inilah inilah yang istilahnya yang tadi itu menyemangati satu sama lain. Thank you atas semangatnya, thank you atas kesempatannya Ruby. Sukses buat Ruby juga dan juga usaha propertinya yang luar biasa. Amin, thank you so much. Nah, teman-teman kita udah ngobrol nih sama Bu Susan yang tadi juga
Ya kan, selalu ada peluang-peluang di tengah pandemi, gimana kita bisa melihat peluang-peluang itu dan juga bisa menghadapi krisis ya dengan pasti kerja keras dan juga kreatif, inovatif dan lain-lain sebagainya. Buktinya Bu Susan malah buka brand-brand lagi dan ada kejutan lagi nih nanti 2022 ya malahan ya, ada menu-menu baru. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Terima kasih buat Bu Susan juga yang udah jadi narasumber nih. Sukses terus ya buat Mbak Minaga dan juga bisnis-bisnis kuliner lainnya. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye.